lihat kondisi manufaktur yang seperti ini begitu ya, dan kita lihat pengangguran terbuka di target 4,5% hingga 5%. Apakah ini menurut Anda realistis atau seperti apa dengan melihat kondisi saat ini? Ya, menurut saya ini bisa ya mencapai target tingkat pengangguran terbuka secara nasional, memang dengan beberapa catatan ya tadi. Jadi dengan adanya fenomena belakangan ini yang kalau kita lihat ada beberapa catatan mengenai angka PHK, tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa memitigasinya. Kemudian juga memperhatikan sektor-sektor yang selama ini mungkin dia terkategori sebagai sektor padat karya, tetapi mungkin memerlukan insentif yang lebih atau memerlukan fasilitasi agar sektor-sektor tersebut bisa bersaing ya dengan industri-industri dari luar negeri. Di mana kita ketahui saat ini kan sudah terjadi yang namanya perdagangan bebas seperti itu. Nah, ini kan konsekuensinya adalah industri dari Indonesia ini secara head to head harus bersaing di pasar lokal dan di pasar ekspor. Nah, ini tentunya bagaimana pemerintah memberikan semacam fasilitasi atau insentif ya atau katakanlah kemudahan-kemudahan yang lain untuk memberikan semacam support lah ya kepada industri. Khususnya kalau kita lihat kemarin fenomena industri tekstil dan pakaian jadi ini kan juga kita lihat komponen biayanya juga ternyata cukup tinggi, mulai dari biaya energi, kemudian juga logistik. Nah, ini kan bisa diupayakan harus bisa direduksi seperti itu. Kalau kita lihat industri-industri yang saat ini meningkat, nah ini kan industri-industri yang sedang diperhatikan oleh pemerintah, yang tadi saya katakan sedang diberikan karpet merah yang luas, Ya. sebagai contoh industri-industri yang terkait dengan hilirisasi. Nah, tentu saja kita berharap industri-industri yang lain juga diberikan karpet merah, seperti contoh industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, ataupun industri-industri padat karya lainnya. Jadi semuanya bisa diberikan karpet merah agar apa? Agar kembali menggairahkan agar investor ini kembali tertarik untuk masuk ke industri-industri tersebut seperti itu. Jadi tidak hanya beberapa industri saja yang diperhatikan oleh pemerintah yang diberikan fasilitas sangat banyak, tapi juga industri-industri yang memang berpotensi ya untuk ditingkatkan kinerjanya di masa yang akan datang seperti itu. Baik, kalau menurut Anda di titik mana kita bisa dikatakan kita lalai begitu? Apakah memang Dutch disease dan atau kita menikmati ledakan harga komoditas begitu ya memang membuat kita lalai? Ya, memang sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, ya kita cukup mengandalkan yang namanya hasil dari SDA ya, hasil dari sumber daya alam, yang dimana itu cukup volatile atau cukup tergantung dengan pergerakan harga komoditas global. Nah, saat ini kita tidak bisa lagi hanya berharap terhadap bahan-bahan mentah atau sumber daya alam yang langsung kita jual. Nah, harus kita olah dulu menjadi produk yang punya nilai tambah tinggi. Nah, agar bisa mengolah sumber daya alam menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, ini kan diperlukan investasi. Investasi untuk mendatangkan teknologi, investasi untuk mendatangkan barang modal, investasi untuk katakanlah mendatangkan bahan baku atau apapun. Nah, ini kan diperlukan investasi. Nah, agar investasi itu masuk, maka diperlukan pemanis-pemanis, diperlukan insentif, diperlukan dukungan seperti itu agar investor semakin tertarik nih masuk ke Indonesia dan bisa memanfaatkan sumber daya alam kita agar diolah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi ya, karena salah satu pertanyaan yang paling krusial yang dilontarkan oleh investor adalah ketika mereka masuk ke Indonesia ingin berinvestasi, mereka bertanya ada nggak tenaga kerjanya. Nah, itu yang harus bisa dijawab ya oleh pemerintah di daerah manapun. Nah, kita harus bisa menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Tuhan. investor Ya. tersebut seperti itu.